Alhamdulillahirrabbilalamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus Bapak Laksamana Gunawan. Saya jadi ingat Jenderal, kemarin ada santri saya daftar jadi tentara tapi ditolak. Saya tanya panitianya, kenapa santri saya ditolak? Mohon maaf Gus, santri Gus kita nggak bisa jadi tentara karena giginya jelek. Akhirnya panitianya saya telepon, mohon izin komandan, setahu saya tentara itu besok tugasnya perang, tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan bacakan hadisnya, nanti akan diterjemahkan oleh Kuntet. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Artinya Kuntet, sapa wong ning alam dunya. Artinya Pak. Artinya hadis kuwi ngono kan? Artinya hadis kuwi iso anu dhewe lho. Rasulullah kuwi ngawur. Kene iki sana aku. Iso ora kowe? Iso ora? Kowe iso ora? Mundur. Kowe iso ora? Boten. Mundur. Sini. Meh lugu sik pirang-pirang. Nyangan kok iso. Tapi mundur ta kok? Kami ora iso. Jangan Mbak. Pakai kelantu malah. Jangan lawan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasar. Perbandingannya antara pasar dan masjid. Apa buktinya? Masjid lebih baik dibandingkan pasar. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Pertanyaannya begini, apakah memang pasar sejelek itu? Sebenarnya gimana? Hadis ini adalah merupakan tantangan bagi orang pasar supaya menjadikan pasar tidak menjadi tempat terburuk. Apa yang buruk dari pasar dan apa yang baik dari masjid? Kita lihat. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajidwa. Kenapa yang dikatakan tempat terbaik itu adalah masjid? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah taat. Mila nyuwun sewu, onone wong lak ning jero masjid niku mesti ngibadah. Ora ana kok ning jero masjid main kartu apa meneh remi. Enten apa mboten? Enggak ada. Makanya hari ini kita bersyukur Pak Gunawan gawe masjid. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ana tamune kita kamulyane. Pak Laksamana Gunawan dari tamunya sebanyak ini, kelihatan kewibawaannya, tamunya banyak. Dia sudah bangga, ini karena saya salah, kayak orang bergawang, mergo kowe ngundang aku tak kadang. Oh iya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Omah ra tau ana tamune, ora ana wibawane, tamu ra disuguh nyeleponis. Mila ana tamu langsung disuguh, duwene degan tamune didegani. Duwene wedang tamune diedani. Nglocok. Duwene kopi tamune dikopeni, duwene susu tamune di
Mas Indomaret gawe ke susu. gawe ke susu. Nah, kalau kemuliaan rumah ada tamu dan kemuliaan tamu ketika di suku, mulyane kampung yen ana masjide, mulyane masjid yen ana jamaahe. Mila di Nabi dahulu, orang yang barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin. Mila berarti Pak Gunawan iki wis duwe omah ning surga. Mila ditungake muga-muga Pak Gunawan mlebu surga dhisik dhewe. Berangkat bar pengajian. Rasido amin. Nah, coba dilihat bagaimana kemudian hari ini masjid itu tidak hanya menjadi simbol agama nih, tapi juga menjadi simbol budaya, simbol sosial, simbol pendidikan. Masjid sebagai pusat ibadah, ya 5 waktu. Bahkan hari ini masjid menjadi pusat sosial dan budaya. Buktinya apa? Kalau ada orang mati diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia setelah dagel ditulung aku, saudara Kuntet. Sabar bro, sabar. Iki mau contoh Pak. Mau contoh dah. Contoh, nggak tenanan. Contoh, nek liwat dulu ketenanan. Oh contoh Pak, contoh sumpah iki Kuntet B. Apa mau A toh? A. Padahal Kuntet B iki Kuntet bosok. Ki. Kuntet karo Percil iki umure tua sapa? Tua Kuntet. Nggih. Yen ngono Det, mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa, mati kuwi syaratnya ra kudu lara. Nggih. Mila senajan Percil luwih nom tinimbang awakmu, Kuntet luwih tua tinimbang Percil, bisa jadi yang mati Kuntet dulu. Wong penak jare ngono lho, Cing. Contoh. Yaudah kita doakan mudah-mudahan Pak Kuntet panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Kuntet hidup sendiri. Lah, wes saiki menawa dalan sapa kowe nek wis kabeh mati. Wis ora. Pak Eko ya silakan. Berarti nganti Pak Eko ya silakan, Pak Eko. Hilang kabeh sak donya. Becel kowe nutut dhewe, dagel dhewe, guyu dhewe, kesel kowe malahan. Entuk manut kanca-kancane. Maka hari ini mohon maaf, masjid dibangun jelas asasnya adalah takwa, asasuhat takwa. Artinya apa? Orang yang memakmurkan masjid tidak perlu diragukan ketakwaannya. Bapak Ibu, saya punya teman, seorang preman yang dulu ketika saya mulai ngaji di lokalisasi Pak, itu pernah ngancam saya dengan pistolnya. Saya itu dalam sejarah diancam pakai pistol 3 kali jenderal. Mau ditodong kepala saya, mau dibunuh. Gara-gara saya ngaji di lokalisasi. Ketika saya berdakwah bersama para pegengge. Tapi tenang, demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak pernah memanggil mereka pegengge atau londe atau WTS di hadapan mereka. Jadi kalau saya pengajian bersama mereka, hanya saya panggil mbak-mbak yang saya hormati. Kan nggak mungkin aku pengajian bersama mereka para pegengge rahimakumullah, nggak mungkin. Iya. Nah, yang mau saya ceritakan bukan insiden penembakannya Pak Gunawan, tapi apa? Preman yang mau nembak saya ini namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, panggilannya Gunjen. Bapak Ibu tahu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkesempatan membangun 3 buah masjid. Preman Pak, bangun 3 masjid. Saya di Jakarta punya preman besar, premannya Tanah Abang. Namanya siapa? Hercules. Punya anggota di Jabodetabek 1 juta orang pakai anggota KTA. Anda tahu, sudah sekian masjid yang beliau bangun. Orang yang memakmurkan masjid yakin adalah orang yang punya iman. Iman kepada siapa? Billah, kepada Allah. Makanya hari ini saya tidak meragukan keimanan Pak Gunawan. Loh, saya ingat dulu Bapak Ibu, ciri orang Islam itu kan bisa secara fisik. Ini kok mikir mau tamati nggak mau ini? Pun nyata. Ini suwe-suwe pun aja. Aku udah terima. Masuk mikir pelawak lo lebih daripada dia. Aku emosi. Mas. Bukannya kan diganggu ini mau.
Wong kene nesu ati karo bobe. Timbang ceblok coba bang ini lho kabeh. Kendani ape mati jatahku ya. Timbang ceblok tak kronokne. Lah, nek nene bocah negara kok sedot. Ya mung ora oleh. Bareng wong aku ki emosi karo tukang sono kowe malah ngaman ki degan. ora ceblok lho, Mbah. Iki jenenge jagat sembung bawa golok. Napa niku? Gak nyambung blok. Timbang ceblok ora kopen. Telung bengi tak kopen dhewe. Jadi dalam ayat ini Allah mencirikan, memberikan ciri-ciri wong sing duwe iman karo Gusti Allah niku wong sing gelem makmurke masjid. Persoalannya begini Pak Gunawan, orang itu kalau bangun masjid pasti jadi. Yang menjadi problem adalah memakmurkan masjid. Maka tugas Pak Gunawan belum selesai. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga, tetapi tidak bisa menempatinya dan memasukinya. Siapa mereka? Orang yang membangun masjid di dunia dan dia tidak bisa memakmurkannya. Makanya tugas selanjutnya Pak Gunawan, pilih pengurus takmir yang bagus. Saya kadang-kadang terus dodo, banyak masjid dibangun oleh orang NU atau banyak masjid dibangun oleh uang APBD, tetapi ini orang Wahabi yang tidak kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tugas selanjutnya Pak Gunawan, gundul tapi menawan. Nah, saya melihat hari ini banyak masjid yang megah, tetapi kosong jamaah. Kenapa? Karena salah pemilihan takmir. Contoh Bapak Ibu, ini sering banget saya contohkan Pak Gunawan. Bagaimana takmir itu punya kebijakan yang kadang-kadang nggak keren. Saya pengajian pagi hari Minggu di Jepara. Jam 9 selesai, jam 10 saya lewat jalan di Jepara. Kebetulan saya mau sholat duha, perut saya mules. Saya mampir masjid, pengen sholat duha, mampir masjid, sekaligus sholat duha, mampir BAB di toilet. Begitu saya mau masuk toilet, toiletnya dikunci. Di kejauhan saya lihat penjaga masjid, saya bilang, mohon izin mas, saya mau ke toilet, bisa nggak dibuka? Apa jawabannya? Mohon maaf pak, toiletnya dibuka nanti jam 12 pas adzan zuhur. Aku kebelet iseng jam 10, ngenteni bukaan toilet jam 12. Lak-selak jebol pertahananku. Makanya coba sekarang Anda lihat, kenapa SPBU pom bensin itu jauh lebih ramai dibandingkan masjid? Karena di pom bensin SPBU toilet terbuka 20. Banyak masjid dibangun toiletnya ditutup. Alasannya apa? Allah, nanti cuma numpang ke toilet, tok gak ikut sholat. Anda salah. Nulungi kebelet ising. Mau sedia ke WC, ini pahalanya gede Pak. Ini kebijakan yang tidak manusiawi. Makanya takmir itu tugasnya apa? Memakmurkan masjid. Lah sekarang takmir berusaha ikhtiar bagaimana masjid menjadi ramai. Tuh saya tadi bilang Pak, toilet dibuka 24 jam. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak humanis. Contoh, dalam masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ketika saya tanya alasannya apa? Alasannya khawatir nanti kalau ada dia tetap tidur gak ikut sholat. Gak masalah Pak Gunawan. Kalau waktunya sholat yang tidur tidak bangun gampang, sekalian disolatkan. Repot amat. Saya kalau di Medina itu tidurnya di masjid nyaman, gak ada larangan dari askar. Boleh-boleh saja. Pak, Bu, saya itu produk masjid. Dulu saya SD tidurnya di masjid. Dulu belum ada PLN, belum ada Petromak, sentir. Kalau di sini namanya apa? Ublek, Pak. Saya tidur ditemani ublek, begitu bangun irunge ireng kabeh. Saya kuliah di Jogja, di masjid yang saya bilang sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. 4 tahun setengah Pak saya jaga masjid. Tujuannya apa? 1, karena saya nggak kuat bayar kos. Nomor 2, saya pengen
jadi asline ning ngomong wong Jawa karo wong Arab ki apa ndi? Lah, ampuh ya. Aku wong Jawa. Betul wong Arab. Oh, Jawa. Buktine apa? Oke wong Jawa sing jenenge Arab, ora ana wong Arab jenenge Jawa. Oh saged. Ala delon, wong Jawa jenenge Miftah Arab. Arab nggih. Wong Jawa jenenge Habibur Rahman Arab. Wong Jawa jenenge Muhammad. Wong Jawa jenenge Fatimah. Ning ora ana wong Arab jenenge Percil ora ana. Ana Habib takoni, "Manismu Habib?" "Ismi Habib Percil ora ana." Mila sekundang nanti anak pengen anaknya tak jenenge Arab. Saya Pak. Tapi Muhammad Jahannam. Lah, anak jenenge Saiton lho nak. Karep-karepan apik. Apa jangan? Wah, seneng lho, Mbak. Jangan ki artine wae apa ta? Apa artine? Jahanam. Jantan. Harmonis. Nam Menanam sayang dan cinta kepada siapa. artinya wong oclok. Karena artinya bagus, kita doakan mudah-mudahan Kuntet masuk neraka jahanam. Amin. Oh ya kuwi mana. Kaya dene Pak Gunawan iki ora. Pak Gunawan. Masjid Al-Abisan ki enek asline ki enek saka ngendi ki aku ngerti. Enek ngendi? Abi kan bapak ya. Samki Samsudin. Masa sebrono tembak dasmu. Kita Samsudin. Oh, saya pernah lihat di YouTube-nya Percil Kuntet Hengki karo Samsudin. Apa terjerumus? Ada ilat kok. Oh, tenang. Kula sesuk takoni malaikat mengkanaken to, nggih. Nggih. Kuntet, Percil, Hengki. Apa kowe anak boy Samsudin? Kamu jawab, kamu nanya. TikTok. Niku TikTok. Sampai itu kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Apa arti lantu-lantu etek-etekan? Sampai enek-enek. Wah, masaku pengajian dari TikTok. Kamu nanya. Saya mau cerita. Bangun masjid, apapun kondisinya, Anda sekarang yang hari ini bangun masjid, mesti jadi. Tapi yang saya minta satu, please jangan menghinakan Islam dan masjid. Siapa mereka yang menghinakan Islam dan masjid? Saya itu paling tidak setuju orang bangun masjid ngemis-ngemis ning dalan. Jujur kula isin dadi wong Islam. Jalan ditutup, wong liwat, bangun masjid, infak sedekahnya, ngisi ini. Saya itu kalau ke Jawa Timur Pak Arah Ngetan, ya Allah, isinya orang minta-minta di jalan atas nama masjid. Bahkan banyak oknum Pak. Oknum siapa? Cari uang untuk bangun masjid, tapi sekian persen untuk yang nyari. Saya buktikan kalau bangun masjid itu pasti jadi Pak Gunawan. Saya mau bangun masjid. Saat itu saya ceramah di Padang, di kota Padang Pariaman. Jadi waktu itu Pak, saya ditelepon pulang ke Jogja dalam rangka membangun masjid saya itu sebenarnya. Ketemu teman saya dari Cirebon ini, Le, aku dikandani, Gus, kita ketemu di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ketemu, beliaunya bilang, nanti malam saya mau pengajian dan wayangan. Saya ingat betul waktu itu, dalangnya Ki Anom Suroto. Oh, Mbah Anom nggih. Mbah Anom. Jadilah dalang-dalang itulah, mboten namung Mas Percil CS yang akrab, saya juga akrab. Termasuk yang sering ke pondok saya itu almarhum Entus Susmono. Tapi lucunya itu dalang-dalang umben bar ngundang Percil, wongnya mati. Oh, lihat dalang-dalang kok sing mati ngundang awakmu iki. Dan Ora ya. Akhirnya apa Pak? Malam wayangan kali pengajian. Malamnya pengajian, beliaunya bilang, Gus, nanti malam pengajiannya nggak usah lama-lama ya, 10 menit saja. Aku mulai nih. Malam pengajian, siang itu saya datang, langsung disangoni lihat 20 juta. Ngaji ini 10 menit. Akhirnya malam saya pengajian. Setelah pengajian, saya mau cerita Pak bangun masjid ini. Teman saya yang tadi ngasih saya uang 20 juta datang ke pondok. Gus, saya dengar Gus kita mau bangun masjid ya? Oh iya, bro. RAB-nya habis berapa Gus? 2 miliar. Gus kita udah punya uang? Belum. Masih nyangoni nyelengi. Bukan nyelengi dik, nabung. Saya sepakat kalau punya uang ditabung bukan dicelengi. kok bisa? Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Kan? Tadi. Akhirnya teman saya ini bilang, rezeki ini jenengan Gus. Kenapa bro? Saya punya uang di bank
yang saya mau alokasikan untuk bangun masjid. Gus kita butuh berapa? 2 miliar. Saya punya uang 2,5 miliar. Langsung pulau sewenang teratap, alhamdulillah. Akhirnya belum buka kamar, ketemu bujuk pulau celuk bed. Bujuk pulau jawab apa say? Kamu masak yang enak, tamu kita disuguh. Besok membantu masjid 2,5 miliar. Bar mangan nih, plak-plak rampung, tamunya bilang, Gus, tapi mohon maaf ya, untuk mengeluarkan uang ini dari bank, kita butuh berapa bro? 50 juta. Delala pulau itu yang duit tabungan 50 juta. Sak mumungi bahasa Indonesianya apa ya? Ya cuma itu aja lah. Yora, sehanya-hanyanya. Akhirnya apa Pak? Setelah saya rapat sama istri saya, karena saya punya prinsip makhoba manis takoro walanadima manis tasar. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Saya bermusyawarah sama istri saya jawab, kulon derek abah. Kan istriku solehah. Oke, pokoknya apa-apa derek abah. Uang saya ambil 50 juta saya kasih jenderal. Ya, tanda tangan di atas materi. Ini cairnya kapan bro? Maksimal 1 bulan bro. Sewenang bro. Bangun masjid 2,5 miliar. Seminggu tak SMS. Zaman sama orang WA. SMS. Gimana? Bro, bagaimana perkembangan uang pondok? Alhamdulillah Gus. Tinggal nunggu administrasi terbayarkan. Cair. Minggu kedua, tak SMS meneh. Bagaimana perkembangan uang pondok? Alhamdulillah Gus. Tinggal nunggu tanda tangan direktur utama. Beres. Minggu ketiga tak SMS. Ada kabar bro? OTW. Apa itu? Ojo takon bayi. Perasaanku mulai gak enak lagi. Minggu keempat tak SMS. Bagaimana bro perkembangannya? Ora dijawab. Minggu kelima SMS ku diblokir. Lah, itu. Saat itulah saya baru kemudian sadar bahwa saya sedang Bibi dan Bapak Ibu semua yang ada di sini di rumah selawatan di sini. Oke, ayo. Dolan ning sawah atus ning kali ada Gus Miftah di BTV. Main ke kali naik sepeda ada BTV untuk Indonesia. Ada BTV untuk Indonesia. Seluruh Nabi Muhammad. Aku bisa aku. Nggih, teman berapa? Asik. Iya jawab. Iya aku ketua Pak. Iya ketua. Orang mungkin ketua ini biasa tuh orang. Ini. Jalan anak buah biasa biasa lah ketua biasa. Dulu kok sak meneng kae. Oke. Sing ndi Pak? Ini tak ya sopo ora. Ya mesti goblok. Enek tekan terus diombe. Jatah. Ini pancen ngombe tenan. Ya apa? Aku lirik iki BTV pasti iki. BTV to. Gus Miftah karo BTV. BTV lan iki kok damelaken Bali angel banget iki spontanitas. Enek gambar dicampur tak. Ayo tanwisi. Enek gambar campur tahu isi. Acara Gus Miftah bersama BTV. Aduh. Eneng krikil, eneng musisi, dagelan percil gokil sekali. Iya. Akhirnya Pak Nyuwun Sewu, saya teringat nih, kalau Anda punya masalah Bapak Ibu, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, salah satu introspeksinya nih wong. Nabi Muhammad tak pernah dawuh ngeten. Amaroni Rabbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini sebenarnya mengatakan apa? Yang punya kekuatan itu hanya Allah. Yang punya kuasa itu hanya Allah. Yang besar itu hanya Allah. Kita kecil, kita lemah, kita gak punya apa-apa. Maka logikanya adalah yang kecil minta tolong kepada yang besar, yang lemah kepada yang kuat,
yang tidak mampu kepada Dia yang Maha mampu. Karena apa? Allah katakan dalam Al-Quran ketika Dia berkehendak, Allah cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu, kalau bahasanya Ibnu Athaillah asalkan dari nopo, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Makanya nyuwun sewu, kalau saya ditanya sama orang, Gus, apa resolusi tahun 2023? Lebih dekat dengan Allah. Bu, Pak, tidak ada satu urusan pun yang tidak diselesaikan oleh Allah. Contoh, kita kena COVID berapa lama Pak Gunawan? 2 tahun setengah. Allah katakan dengan indah dalam Al-Quran, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Maka orang kejadian nih, tetangga saya tiap hari pakai masker saat itu, bahkan masker double telur. Setiap kali beli sesuatu dicuci Pak. Beli apa dari luar, dari apotek, obat dicuci, beli buah dicuci, beli pecel lele, wah bener apa gitu. Saking takutnya dengan COVID, saya kasih ayat ini, kalau Allah belum tetapkan, kamu gak akan mati. Ngeyel Pak, pokoknya pakai masker gak pernah keluar rumah. 3 bulan kemudian dia mati. Bukan karena COVID, dia mau bojone mergoran duit penghasilan. Padahal ayatnya jelas, huwa maula, ya Allah penolong kami. Akhirnya apa waktu itu? Ini introspeksi kita untuk tahun-tahun yang akan datang, ya tahun baru ini. Akhirnya saya baca Pak kalimat la haula wala quwata illa billah setiap habis asar. Berapa kali Bu? 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kalau Bapak Ibu praktekkan, kanca-kanca dulu aku praktekin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. 100 kali Bu. Sambil nyapu la haula. Sambil masak sayur la haula, ngeroki boyoke bojone la haula wala quwata. 1 bulan kemudian, Jenderal, saya ditelepon sama kawan saya Kapolda Jogja waktu itu, Brigjen Cuk Basuki, orang Sidoarjo, tapi dia Kapolda Jogja. Gus Miftah, tanggal sekian Gus Miftah 083 kosong Jenderal, saya mau menikahkan anak saya, tolong Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan untuk anak saya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini di televisi, kenapa banyak artis kalau nikah yang nasihat pernikahan Gus Miftah, itu dari dulu Gus Miftah itu paling senang memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Maka saya pesan sama Persil, ya nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Sama halnya ibu-ibu, menerima mas kawin itu pasti senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh ibu-ibu. Apa? Mas kawin lagi. Malah kalau mas kawin sertifikat rumah. Akhirnya apa Bu? Saya berangkat ke Surabaya Pak. Ini ngomong la haula. Akhirnya sampai Surabaya, saya ngaji nasihat pernikahan. Wow, aku lah ngomong nasihat pernikahan ini jago aku nih. Jago Pak. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Benar. Betul Bu? Betul. Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere aku pilih. Maka jadilah suami yang soleh, jangan jadi suami yang jahat. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Seperti itulah. Pokoknya wong itu tak seneng-seneng ini. Mergo aku seneng karo wong itu, aku ora seneng karo wong lanang. Normal. Akhirnya saya pulang ke Jogja Pak dengan la haula itu. Saya baca pulang naik kereta, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pulang dari Jogja, pulang dari Surabaya, Kapoldane telepon, Gus, kula badhe sowan teng daleme Gus Miftah.
Dia datang ke tempat saya, Gus, mohon maaf, kemarin saya lupa belum nguploadi. Ini saya kasih upload untuk Gus Miftah. Saya buka 25 juta. Saya bilang sama Pak Kapolda mohon izin. Saya mau bangun masjid. Boleh nggak uang 25 masjid saya gunakan untuk modal bangun masjid? Kapoldanya bilang, oh Gus Miftah bangun masjid. Saya tambahin Gus 25 juta. Akhirnya genep 50 juta. Uang 50 juta yang digondol codot. Oh iya ceritanya. Balik ini mau. Akhirnya balik saya jadikan modal Pak Jenderal untuk bangun masjid saya di pondok. Kekuatan la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sudah kuasa, mohon maaf walaupun uangmu diminta sama Kuntet, yakin kalau Allah berkehendak kamu jauh lebih kaya dan Kuntet miskin. La haula wala quwata illa billah. Karena mengambil bukan haknya itu termasuk merampok, dan itu haram hukumnya. Mesti ngerti lagi. Kenapa? Ibu kelak disungkemi anak wedok pas nikahan. Disungkemi mesti nangis. Ibu ini loh disungkemi anak wedok mesti nangis. Pertanyaan saya, kenapa ibu ketika disungkemi oleh anak perempuan dia menangis? Renyuk. Ora. Kok itu disungkemi ibu nangis karo ngendikan, walah nduk gara-gara kerabeke kowe ibu bangkrut. Tendo rong dibayar, sound system rong dibayar, kuwati utang. Lah niku, Mbak, berarti mboten damel sistem. Sisteme kepiye? Lah kula niku damel. Lah ping becek niku damel sistem. Sisteme dadi pemene kula niku umur pinten? Umur 40. Becek padha 40 ndak-ndake 2 yuta. Lah ngapa? Sebab pasti kembali, mesti balik. Umur. Kalau umure sing dibecaki umur 50, ya mudhun lah 250. Kenapa? Sing duwe gawe kok umur 20, 20.000. Lha sebabnya apa? Lah aku duwe gawe kudu iso balekne. Oh iya. Nek nuntut to? Lah nuntut umure ora. Rugi ae. Lah kerugian dari itu. Wong perhitungan. Becek ora usah dihitung. Becek itu nyumbang. Sekarang saya tak tanya. Orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Aku nanya Bapak Ibu. Wong bujangan. Orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Oke, kalau ikhlas tolong Bapak Ibu besok sumbang enggak usah dikembalikan. Setuju? Setuju mulu kalau lara untung. Setuju. Ora ikhlas. Nggih bener panjenengan. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah nyuwun sewu ngrampungi sekabehan. Nggih. Besok malam kan baru dikira rasa kakek kawan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambil baca selawat yang dipopulerkan Gus Miftah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ada satu urusan pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Makanya saya selalu berdoa begini nih. Saya tidak pernah berdoa ya Allah saya punya masalah yang besar. Tetapi saya selalu berdoa, wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Bahasaku apa nih? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi imannya yang terlalu lemah. Maka Bapak Ibu, saya minta Pak Gunawan dan masjid-masjid yang tadi tolong aku introspeksi diri. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, dan hendaknya semua orang melihat apa bekal yang dia pakai untuk dia hidup di kemudian hari. Muga-muga sampai di kabeh selamat kabeh. Amin. Sudah jam 4:30. Bener, pengajian dianggap selesai. Alhamdulillah. Baca hasbi rabbi 3 kali bersama-sama. Saya usuk. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang di sini dan di rumah, tetap saksikan terus jalan dakwah Tusmifah di BTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.